Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, kalau bicara soal money politics atau dalam hal ini cukong ya, ini seperti seperti buang angin begitu. Konon katanya ada, tapi kita tidak bisa melihat itu angin dari mana, tapi tercium. Nah, kalau soal cukong ini, kita memahfumi kemungkinan besar ada, tapi kan tidak pernah tahu benar-benar ada orang yang mengatakan saya dimintai sekian loh oleh partai politik atau saya mengirim uang sekian loh. Nah, bagaimana kemudian kita melawan ini kalau bentuk positifnya saja kita belum tahu? Ya, sepandai-pandai yang membungkus kejahatan itu bau busuknya itu tetap tercium ya. Terciumnya di mana ketika misalnya di pengadilan tipikor. Oke. Banyak sekali kasus korupsi ketika di persidangan itu baru terungkap bahwa pengusaha mendanai calon kepala daerah ketika masih menjadi calon. Itu biasanya itu banyak sekali. Atau kita melihat misalnya bagaimana kepala daerah membela investor yang sudah mendanainya ketika kepentingan investor berhadapan dengan rakyat. Ada bupati misalnya bagaimana memperankan diri itu sebagai kaki tangan investor malah. Seperti itu? Iya. Terang-terangan? Dan itu terang-terangan. Malah tidak membela rakyatnya. Nah, hal-hal seperti ini memang seperti angin terasa gitu ya. Tapi memang tidak bisa dipastikan kecuali ketika yang bersangkutan tertangkap tangan dan dibawa di depan persidangan. Di dalam banyak kasus persidangan kepala daerah itu terungkap fakta seperti ini. Itu kalau kemudian terkena kasus. Tapi seperti yang barusan Bang Gaudens ceritakan kan belum kena kasus kan kepala daerahnya? Ya, belum kena kasus, tetapi di dalam penelitian yang dilakukan oleh KPK tahun 2015 itu KPK mewawancarai para calon yang kalah di pilkada. Dan di sana memang terang-terangan mereka ungkapkan bagaimana mereka mendapatkan dana dari cukong-cukong itu. Itu tidak bisa dijadikan barang bukti untuk kemudian memproses orang-orang yang ini kan pelanggaran undang-undang, dan bagaimana mencukong ini pelanggaran kan, Bang? Ya, ini kan post factum ya, setelah kalah baru mengaku. Untuk bisa menjadi fakta hukum minimalkan 2 alat bukti. Pengakuan saja tidak cukup. Dan itu aliran dana kan harusnya ketahuan, Bang? Mestinya harus ketahuan. Tadi yang saya katakan, bisa ketahuan itu dari pembukuan yang dilaporkan kepada KPU. Tetapi banyak sekali hasil penelitian bahkan yang dilakukan oleh Bawaslu yang menemukan pembukuan itu yang selalu 2 di pembukuannya. Ada pembukuan resmi yang khusus untuk dilaporkan kepada KPU. Ada pembukuan istilahnya itu pembukuan keluarga. Di sanalah nama-nama pengusaha itu menyumbang gitu. Nah itu, Bang, kan itu tadi adalah hasil penelitian KPU dan Bawaslu. Dan Bawaslu. Ketika mereka sudah belajar dari pengalaman masa lalu, apakah tidak bisa dibuat sistem untuk mencegah hal serupa terjadi? Memang katakanlah ada 2 pembukuan, memang itu tidak bisa dicegah di masa depan, Bang? Itulah yang dikatakan di dalam editorial. Mestinya kalau mau mencegah itu, yang pertama-tama dilakukan bagaimana membuat biaya politik itu tidak semahal sekarang ini. Ini kan biaya politik mahal. Kenapa mahal? Sebelum orang membeli partai, ini kan partai ini dibeli. Ada partai yang tidak dibeli, banyak partai yang dibeli. Maksudnya membeli kursi ya? Maksudnya supaya dicalonkan oleh partai untuk menjadi calon kepala daerah? Persyaratan minimal 20%. 20% itu kan di kabupaten itu rata-rata dukungan itu minimal itu 6 kursi ya untuk satu calon. Ini kan pakai uang semua ini. Kemudian sebelum dia membeli partai, dia harus mensosialisasikan dirinya supaya terekam kalau ada survei. Sosialisasi itu kan butuh dana juga. Apalagi kalau dia menggunakan lembaga survei. Lembaga survei juga dibiayai. Ketika melakukan pertemuan, minum kopi, merokok, apa segala macam, itu kan pakai uang juga. Dan terakhir nanti ketika membiayai saksi-saksi di TPS, itu kan harus pakai uang. Uang juga. Dan uang itu dipakai juga ketika terjadi sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Jadi hampir tidak ada hal yang gratis di dalam proses pencalonan kepala daerah. Jadi wajarlah politik itu sangat-sangat mahal. Ketika menjadi kepala daerah bukannya
memenuhi janji-janji politiknya. Dia harus mencari dana lagi untuk menutupi pundi-pundinya. Untuk menjadi bupati saja sekarang itu 30 juta itu terlalu kecil. 30 miliar? 30 miliar itu terlalu kecil. 30 miliar terlalu kecil? 30 miliar terlalu kecil untuk bupati ya. Oke. Gubernur itu 100 miliar itu hasil penelitian Balitbang Kemendagri 5 tahun lalu itu 100 miliar. Sekarang itu mungkin lebih dari 100 miliar. Ini kan semua informasi, semua fakta yang kita yakini ada kebenaran, tapi kan semacam seakan-akan tidak ada yang bisa kita pakai untuk mencegah mencukongi calon kepala daerah. Berarti ya kita hanya bicara-bicara saja nih, Bang. Ya, fakta yang dipaparkan itu kan fakta ilmiah karena hasil penelitian. Belum menjadi fakta hukum. Tetapi dalam beberapa kasus fakta ilmiah itu menjadi fakta hukum. Ketika dia diperkarakan di persidangan gitu ya. Kalau begitu apa yang bisa kita pastikan untuk pilkada terdekat 9 Desember ini, Bang? Berarti kemungkinan juga masih banyak calon-calon kepala daerah yang dicukongi juga. Pasti itu, Leo. Kalau nanti lihat ke pilkadanya waktu kampanye, kalau kampanye jojoran itu bisa ditanya duitnya dari mana. Karena itu tadi rata-rata harta kepala daerah yang dilaporkan ke KPK itu kan sekitar 6,7 miliar. 6,7 miliar itu, Leo. Dalam setahun itu kepala daerah itu mendapatkan sekitar 12 miliar gajinya dari pendapatannya ya. Untuk menutup sampai dia mengeluarkan 30 miliar lebih itu butuh berapa tahun gitu kan. Itu kalau hanya sekedar menutup ya. Iya, sekedar menutup. Tentu Cukong tidak mau hanya kembali modal kan, dia pengen ada keuntungan kan. Nah, untuk keuntungan itu bagi Cukong itu yang paling banyak itu adalah bagaimana dia mendapatkan jatah di proyek pemerintah itu paling banyak itu. Dan itu biasanya dilakukan oleh petahana. Antara petahana dengan pengusaha di daerah itu sudah saling paham gitu, saling tahu sama tahu. Ketika ditunjuk untuk mengerjakan proyek, pasti balas jasanya itu pada saat pilkada seperti inilah balas jasanya itu. Oke, Bang, ini semua kan sebenarnya sudah diketahui ya. Tapi terus apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah hal serupa terjadi? Apakah memang ya semua sudah sama tahu bahwa ini sesuatu yang salah, melanggar undang-undang peraturan, tapi karena dalam tanda petik semuanya diuntungkan, ya sudahlah kita damai-damai saja. Bagaimana, Bang? Ya sangat mudah sih, tinggal kerjasama dengan PPATK. Kan aliran dana itu kan bisa ditelusuri, Leo. Analisis transaksi keuangan itu ya? Pusat pelaporan. Misalnya transaksi yang paling banyak itu apakah sebelum penetapan calon, sebelum partai-partai mengeluarkan rekomendasi itu kan bisa ditelusuri. Nah, pertanyaannya ada nggak kemauan untuk itu? Sejauh ini tidak ada kemauan untuk itu. Yang ada itu baru mewacanakan. Misalnya KPK minggu lalu itu mewacanakan bahwa 82% itu dibiayai Cukong. Artinya KPK sudah punya data tentang itu. Tetapi kan KPK tidak bisa bergerak karena ini ranahnya Bawaslu. Yang bisa kita dorong Bawaslu dan KPU bekerja sama dengan PPATK. Gitu. Yang mereka pikirkan apa? Maksud saya mereka itu KPU, Bawaslu, penyelenggara pemilu khawatirkan kalau kemudian ini benar-benar dibongkar. Apa yang dikhawatirkan, Bang? Apakah kemudian jangan-jangan kalau dibongkar semua calonnya habis begitu kan? Bagaimana, Bang? Ya jangan-jangan KPU juga bagian dari itu ya. Khususnya KPU daerah. Banyak sekali di daerah itu KPU juga tidak begitu independen ya. Karena itu memang ini benang kusut ya untuk meluruskannya butuh kemauan yang sangat-sangat kuat. Karena itu mestinya KPK turun tangan sih. Cuman KPK ini kan belum turun tangan sampai sekarang terkait dengan pemilu dan pilkada. Yang punya kewenangan itu adalah Bawaslu. Nah, Bawaslu yang diharapkan sebagai badan pengawas, dia harus menjalin kerjasama dengan KPK dan PPATK. Hanya dengan itu, dengan melibatkan kedua lembaga ini,
baru negara ini bisa berdemokrasi secara benar. Atau yang kita sebut selama ini kan demokrasi prosedural. Kita menuju demokrasi substansial. Pertanyaannya adalah, terus terang Bang, saya sedih ketika kemudian setelah kita paparkan begitu rupa, ya ini hanya sekedar harapan kita ada niat baik dari orang-orang yang sebetulnya punya tools, punya alat untuk mencegah hal serupa terjadi. Berarti ya kalau begitu jangan-jangan percuma juga kita bicara di sini. Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Gaudens dan pemirsa, tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, kita coba dengarkan juga Bang pendapat dari masyarakat, pemirsa Metro TV terkait dengan apakah memang benar ada demokrasi cukong. Jangan-jangan hoax juga Bang. Kita akan bertanya kepada pemirsa Metro TV di Jambi. Ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Golden. Selamat pagi Pak Ramadan. Bagaimana Pak demokrasi cukong? Maaf Pak, saya tanya dulu. Pak Ramadan bukan cukong kan? Bukan, Pak. Atau orang yang pernah dicukongi tidak, Pak? Tidak ya? Tidak juga, Pak. Oh, tidak juga. Hanya penonton murni, Pak. Oke, silakan Pak. Pendapat Anda seperti apa nih demokrasi cukong nih, Pak Ramadan? Demokrasi cukong kelihatannya kebenarannya sangat benar, Pak. Oh. Ada itu. Ini penyebabnya satu, partai politik kita ini tidak dewasa menghadapi negara ini. Artinya berpikirnya hanya untuk sesaat sekarang saja, untuk tidak memikirkan masa depan negara seperti apa besoknya. Maka partai politik menurut saya, apa yang dikatakan Pak Emil Salim itu, dibiayai negara saja sepenuhnya partai politik, Pak. Kalau dia melanggar langsung dihabiskan saja. Kemudian dibatasi partai politik. Yang kedua Pak Leo, untuk mencegah ini salah satu menurut saya diberikan kebebasan kepada partai politik itu untuk mencalon. Tidak ada batasannya 20%, 12%, 3% untuk kepala daerah. Sehingga partai politik bisa mencalonkan orang-orang yang terbaik di daerahnya. Jadi dua hal ini yang bisa memperbaiki benang kusut yang sangat kusut memprihatinkan kita. Cukong calon kepala daerah partai politik sekarang ketawa-ketawa, yang dapat duit, yang besok setelah menang dia dapat duit lagi. Yang sengsara itu adalah rakyat kecil penerima manfaat. Terima kasih Metro, hebat sekali Metro hari ini. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi. Selamat pagi Pak. Saya harus bertanya dulu Bang, karena siapa tahu yang telepon ini cukong kan, saya khawatir juga. Harus ditanya dulu. Oke, kita akan coba mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV berikut. Ada di Kota Medan, Sumatera Utara, Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Sukiwi. Bagaimana Pak? Pernah punya pengalaman mau dicukongi tidak Pak Sukiwi? Saya kebetulan memang belum pernah, karena memang saya juga mantan anggota DPRD di Kota Binjai. Maaf, Pak Sukiwi mengatakan belum pernah itu maksudnya berharap untuk dicukongi atau tidak Pak? Ya, belum beranilah. Karena kita tahu kita nggak berani, karena kalau siap-siap kalau dicukongi itu siap-siap juga kita itu untuk menghadapi balas jasa itu, ya kan? Kita nggak beranilah. Tapi Pak Sukiwi sebenarnya benar-benar ada ya Pak cukong ataupun calon kepala daerah yang mau dicukongi, karena terus terang saya sendiri, saya pribadi belum pernah ketemu sama orang yang memperlihatkan bukti bahwa ini loh saya pernah mencukongi atau saya dicukongi. Bagaimana Pak Sukiwi? Iya, kalau setahu saya ini partai politik ini, pemain ini semua sudah ada di dalam partai politik ini. Ya, partai politik ini juga ada cukong-cukongnya. Ya, yang seperti tadi apa yang dikatakan oleh Pak Ramadan. Ya, itu benar terjadi itu. Partai politik sekarang bukan mencari kader-kader yang terbaik, tapi partai politik sekarang mencari orang yang berani bayar, orang yang punya modal besar. Makanya kita lihat sekarang kepala-kepala daerah yang terpilih, ya kita pengalaman kita banyak yang ditangkap oleh KPK, karena begitu duduk
ya mereka ambil kembali modal-modal yang mereka sudah keluar. Makanya saya sangat setuju ini partai politik ini harus dibenahi. Ya, kita setuju partai politik ini nggak bisa seperti sistem sekarang. Kalau sistem sekarang semua yang duduk di partai-partai politik ini mau cari kader-kader yang punya hati nurani yang terbaik itu udah berat. Semua kita lihat partai-partai politik ini kader-kader yang duduk di dalam itu harus bagaimana pintar untuk mencari uang. Baik, cari yang punya hati nurani. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Gaudien. Ini sama dengan Pak Ramadan saya sebut. Ini judul sekarang ini yang terberani dari KPK dari Metro TV. Editorial. Nah, gini. Iya, editorial. Jadi gini persoalannya ya, bahwa penemuan itu sudah ada laporan dari KPK 2004 sampai 2019. Ini benar demokrasi yang sekarang kita sebut ini di media ini demokrasi populer masyarakat. Memang begitu karena mereka mengalami, melihat, mendengar, mengamati 22 tahun loh ya. Nah, kemudian korupsi dan gratifikasi itu yang tertinggi itu di pusat Pak. 359 kasus. Kemudian pada pejabat eselon 1, 2, 3, 4 itu 225 orang. Nah ini yang menarik, gubernur itu yang terlibat korupsi 21 orang. Bupati wali kota itu 119. Nah ini terus berkembang ini. Nah contohnya Jember, aneh ini. DPR melengsarkan bupatinya. Ini aneh. Sampai sekarang belum selesai. Ini contoh karena apa? Ini kaitannya dengan itu. Lalu 86,7% itu cukong-cukong inilah yang membiayai. 86,7%. Itu penemuan ilmiah ini di lapangan ini oleh KPK. Jadi karena itu maka jalan keluarnya nomor 1 secara ideal. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang kita tidak punya. Sekarang Undang-Undang Dasar istilahnya itu amandemen. Lalu yang kedua ini peraturan undang-undang yang mengatur tentang pilkada nomor 3 yang berkaitan dengan undang-undang mengatur KPU. Nah ini yang harus kita lihat. Sampai kapan ini dibiarkan kayak gini? Biaya tinggi luar biasa. Jadi bupati wali bupati itu 36,6 per miliar itu satu orang. Kalau 2 berapa? Lalu bagaimana pikirannya? Hanya harus 1, nggak mikir program. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Di belakang Pak Iwan ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Halo. Pak Edward di Bengkulu, selamat pagi. Kelihatannya terputus. Apakah kita kita pemirsa Metro TV berikut di Jakarta ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Kenapa keputus? Halo. Selamat pagi Pak. Dengan Pak. Begini, kita ini suka legal formil saja. Pak Nugroho di Jakarta ya. Demokrasi yang kita alami sekarang ini demokrasi banci, Pak. Waduh, kenapa itu Pak? Kalau kita ini mau sistem kapitalis ya kapitalis sekali, Pak. Artinya kalau di Amerika itu sponsor atau lobby itu memang diizinkan, Pak. Lobby Yahudi, lobby Kristen, lobby mana itu boleh. Tetapi transparan. Nah, sedangkan kita ini kayaknya mau demokrasi beneran, tapi prakteknya itu kan semua duit, Pak. Pak Nugroho. Bukan cuma pilkada. Pak Nugroho, ini kan sudah kita ketahui faktanya, Pak. Kalau solusinya kira-kira yang aplikatif itu apa menurut Pak Nugroho? Kita mesti merombak dari konsepsinya. Persisnya, Pak? Jadi selama sekarang ini konsepsinya seperti ini, ya demokrasinya cuma legal standing aja, legal formal aja. Hakikatnya ya tetap orang yang punya duit yang bayar. Jadi kalau kita mau bilang
demokrasi tanpa cukong itu ya nggak mungkin di dunia kapitalis. Dunia kapitalis itu duit. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Bung Gordon. Selamat pagi. Silakan Pak Edward, singkat padat. Saya ingin menyampaikan begini. Ya. Kita mulainya dari partai dulu lah. Untuk jadi ketua partai aja, mereka musda, munasmu, apa itu pakai duit lah Pak untuk jadi pakai ketua. Nah inilah gambarannya. Jadi kader partai itu bukan terpilih yang terbaik, itu yang pertama. Yang kedua gini, untuk menjadi kepala daerah itu orang yang sudah selesai dengan dirinya, betul-betul jiwa pengabdian. Jadi aturannya yang dirubah, mungkin sekarang kan penyebabnya apa ini? Kenapa cukong-cukong mau mencukongi? Karena mengharapkan proyek masa datang. Sekarang mau nggak merubah aturan supaya demokrasi ini benar? Proyek itu tidak ditangani oleh kepala daerah. Kepala daerah itu betul-betul orang yang mengabdi. Tujuannya adalah mensejahterakan rakyat dengan segala program-programnya. Jadi dia tidak menangani proyek. Proyek diserahkan kepada pihak lain yang mungkin yang lebih independen, yang lebih imparsial, ditunjuklah badan ad hoc mungkin. Nah sehingga proyek tidak bisa ditangani oleh cukong-cukong. Jadi kepala daerah betul-betul orang yang betul-betul ingin mengabdikan dirinya. Nah kita harapkan begitu aturannya yang dirubah. Kalau nggak tetap, ini demokrasi demokrasi abal-abal gitu lah, cuma permukaan formalitas saja. Baik, terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Goldensius. Jadi betul sekali tadi Pak Goldensius dengan Pak Leo bilang kira-kira 30 miliar itu kecil Bung Leo. Di Sulawesi Utara ini untuk satu kabupaten saja seperhitungan saya itu sekitar 135 sampai 150 miliar. Nah, kenapa ini terjadi? Karena inilah yang memang berani sekali Metro TV ini pagi ini dengan beda editorialnya itu demokrasi yang dibiayai oleh cukong. Karena memang sudah sejak dahulu kala sebetulnya Bung Leo. Bayangkan saja ada kawan saya yang dia mencalonkan diri, tetapi ujung-ujungnya duitnya nggak ada dan akhirnya terjadilah transaksi di luar. Ujung-ujungnya Bung Leo bahwa ketika dia terpilih proyek-proyek masuk ke dia. Ini yang jadi persoalan. Tapi betul sekali Bung Leo pertanyaan tadi dengan Pak Goldensius, tapi Pak Golden sudah jawab sedikit. Sebetulnya apa yang harus kita lakukan? Untuk apa Bawaslu dihadirkan di dalam pesta demokrasi ini kalau dia tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi proses mulai dari tahapan pendaftaran, tahapan kampanye sampai tahapan pemilihan. Itu mestinya tugasnya Bawaslu. Jangan-jangan sudah ada kong-kalingkong di sana. Itu saja barangkali Bung Leo. Terima kasih, selamat pagi Bung. Selamat pagi Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih Pak. Ada banyak sekali pemirsa, tadinya saya pikir cukongnya yang akan telepon Bang, tapi ternyata tidak ada yang berani menelepon, dan juga calon kepala daerah yang pernah dicukongi, tapi tidak ada yang berani telepon. Pemirsa, masyarakat sudah mengatakan bahwa ini ada, walaupun mungkin tidak ada bukti nyatanya. Pertanyaannya adalah kembali Bang, solusinya apa kalau kemudian hanya sekedar penelitian ilmiah yang ditemukan oleh Bawaslu dan KPU, lalu pilkada terdekat Desember ya niscaya akan tetap dicukongi juga. Ya kalau untuk Desember sih masih ya. Tetapi ke depan itu banyak secara teoritis itu banyak sekali ya jalan keluar. Yang pertama-tama itu tentu syarat pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik itu jangan terlalu tinggi. 20% itu? 20% itu terlalu tinggi. Karena disitulah sumber transaksi gelapnya itu permainannya di situ. Apalagi kalau saat terakhir, katakanlah kemarin itu pendaftaran dimulai tanggal 4 September. Jadi nilai satu kursi itu berlipat-lipat itu ketika menentukan untuk 20% itu. Untuk menggenapi. Itu sangat tinggi sekali. 1 miliar itu terlalu kecil. Gitu. Tapi kalau diturunkan bukankah kemudian nanti masalahnya adalah terlalu banyak calon yang bisa mengajukan diri Bang? Justru semakin banyak bagi rakyat itu semakin bagus. Atau diturunkan persyaratan untuk calon independen atau calon persorangan. Sekarang itu calon persorangan itu ngos-ngosan juga. Jadi keseimbangan antara calon yang didukung partai dan calon yang maju lewat persorangan independen
harus diturunkan syaratnya. Hanya dengan cara itu orang tidak perlu lagi mencari-cari perahu gitu. Untuk biaya perahu itu mahal, Leo. Itu dia pertanyaan. Karena itu dalam titik ini kita harus memberi apresiasi kepada partai manapun yang secara terbuka di hadapan publik mendeklarasikan dirinya tanpa mahar di dalam pilkada. Itu benar-benar di belakangnya sama dengan di depannya tidak, Bang? Seperti itu, Bang? Sejauh ini sama ya. Sejauh ini sama. Dalam pertemuan saya dengan sejumlah kandidat petahana maupun calon itu sejauh ini itu partai yang menyatakan diri tanpa mahar itu konsisten gitu. Pertanyaannya begini, Bang, kembali lagi. Semua fakta kita sudah ketahui, tapi tadi Bang Gaudens katakan ini fakta setelah kejadian atau post factum. Bagaimana menjadikan fakta-fakta ini benar-benar bisa dipegang untuk menyisir, untuk memfilter kepala daerah atau calon kepala daerah yang ternyata dicukongi dari awal, Bang, bukan kemudian setelah jadi kemudian diadukan, kemudian ketahuan di proses pengadilan baru, tapi kan itu sudah kasif. Bagaimana? Tadi berharapnya itu kan Bawaslu dengan perangkat sampai ke daerah sampai kecamatan itu dia bekerja. Tetapi kan kita tahu sumber daya manusia di daerahnya. Apa itu maksudnya? Mereka yang di Bawaslu kan kita tahu siapa saja di sana gitu kan. Kemudian KPK yang sangat diharapkan. Cuman KPK itu kan tangannya tidak bisa menjangkau sampai daerah. Apalagi pada saat pilkada seperti ini. Dan transaksinya itu kan transaksi yang udah canggih lah transaksi sekarang itu. Samar begitu ya, tidak terlihat tapi dipercaya ada begitu ya. Biasanya tuh mencari di rekening itu susah sekali karena rata-rata itu kan pakai Kalau kita lihat misalnya hasil tangkap tangan KPK, yang paling banyak itu kan menggunakan dolar Singapura. Pertanyaannya adalah begini, Bang. Kalau kemudian kita sama-sama tahu, pemirsa, wakil masyarakat juga sama-sama tahu, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya niscaya akan tetap ada demokrasi cukong ini. Tapi kita harus jeda lagi dan kita akan lanjutkan selepas jeda. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, memang walaupun saya jujur merasa ini mungkin tidak bisa efektif, tapi kita harus bicarakan kebenaran. Pertanyaannya, Bang, bagaimana kemudian usaha kita yang maksimal untuk menghilangkan demokrasi cukong ini? Ya, rakyat itu harus mulai menyadari kedaulatannya, karena yang berdaulat itu rakyat. Tidak ada cara lain memang. Rakyat itu yang pertama jangan mau menerima uang, karena ini kan uang itu beredar triliunan uang yang beredar untuk pilkada saja. Dana dari APBD itu 15 triliun. APBN itu mengucurkan lagi 5 triliun khusus untuk terkait dengan protokol kesehatan. Belum lagi dana-dana cukong. Artinya dana yang beredar itu mungkin lebih dari 50 triliun pada saat pilkada. Kondisi sulit sekarang bisa, Bang, diharapkan rakyat tidak menerima uang-uang itu, Bang? Nah, di situ tantangannya. Ada yang berkampanye terima duitnya jangan pilih orangnya. Idealnya itu jangan terima uangnya, jangan pilih orangnya. Toh pada akhirnya di bilik suara itulah yang menentukan. Tetapi yang kita mau katakan, banyak partai politik yang masih bagus. Sebetulnya masih ada? Iya, bagus. Akan tetapi partai-partai itu tidak cukup kursi untuk mencalonkan sendiri. Di beberapa daerah misalnya ada partai yang terpaksa tidak mengusung calon yang memborong partai. Karena tadi itu dia tidak cukup kursi untuk mengusung sendiri. Ini persoalannya. Jadi partai-partai yang baik sekarang ini agak susah untuk melakukan perubahan karena dia tidak cukup kursi untuk mengajukan calon sendiri. Dalam kaitan itulah yang saya usulkan tadi itu harus diturunkan persentase kursinya, jangan 20%, mungkin 10-5% ya. Itu bisa bagus ke depannya. Terakhir, Bang, kita masih punya pengharapan tidak bahwa demokrasi cukong ini benar-benar bisa berkurang lah di Republik ini?
Harapan sih kecil ya. Karena ini kan peristiwa sejak hasil penelitian KPK itu sudah terjadi dari 2015. 2015 itu pilkada serentak pertama, itu sudah 70% didanai oleh Cukong. Nah, 2017-2018 itu 82%. Jangan-jangan ke depan itu semakin naik. Nah, pada titik itu harus ada kesadaran bersama bahwa didanai Cukong itu tidak bagus karena yang rugi itu rakyat sendiri. Ketika dia dimenangkan oleh Cukong, calonnya dimenangkan oleh Cukong, itu yang di dalam penelitiannya Bawaslu menyebutkan yang terjadi itu adalah pemerintahan bayangan. Jadi bukan pemerintahan yang terpilih itu yang memerintah sesungguhnya, tetapi pemerintahan yang disetir oleh Cukong, atau dalam bahasa, saya ingat dalam bahasa Bawaslu di dalam penelitian itu, orang kuat lokal kata dia ya. Dia menggunakan istilah itu. Semoga kita bisa mengharapkan rakyat benar-benar kembali ke kekuatan masing-masing supaya tidak tergantung kepada orang kuat lokal seperti itu ya. Bang Gaudens, terima kasih Bang sudah di tempat ini. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, sudah waktunya penyelenggara pemilu dan pemerintah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri pendanaan calon kepala daerah yang ikut pilkada. Jangan lagi berwacana, segera lakukan sesuatu untuk mencegahnya dan jangan biarkan pilkada atau demokrasi dibajak para cukong. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.